Kasus penculikan aktivis 98 masih menyisakan misteri sampai sekarang ya, dan belum ada penyelesaian hukum yang memuaskan bagi keluarga korban dan juga masyarakat. Hai guys, balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau cerita tentang salah satu sejarah yang paling terkenal, sejarah yang paling ngena banget di kita, apalagi buat kaum-kaum milenial ya. Pokoknya pada tahun ini tuh Indonesia benar-benar lagi diuji. Ya, aku mau bahas tentang peristiwa reformasi 1998 yang melibatkan Soeharto, Prabowo, dan Wiranto. Daripada panjang lebar lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Mari masuk. Pada tahun 1966, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan setelah menggulingkan Presiden Soekarno melewati proses politik yang melibatkan militer dan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Banyak kepemimpinan Soeharto dikenal sebagai era Orde Baru, di mana stabilitas politik itu dijaga dengan pengaruh militer yang benar-benar kuat. Ekonomi Indonesia itu mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui program-program pembangunan dan industrialisasi. Tapi di sisi lain ada kebebasan politik, kebebasan pers, dan hak asasi manusia kerap dilanggar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme meluas, terutama di lingkaran keluarga dan koloni Soeharto, yang menciptakan kesenjangan ekonomi dan juga kemarahan publik. Krisis ekonomi Asia 1997 jadi pukulan besar buat ekonomi Indonesia guys. Nilai tukar rupiah benar-benar merosot tajam, inflasi meningkat pesat, pengangguran dan kemiskinan tiba-tiba melonjak, serta harga kebutuhan pokok meroket. Situasi ini menyebabkan keenggakpuasan rakyat yang benar-benar udah nggak kuat banget, dan akhirnya keluarlah dalam bentuk protes dan tuntutan reformasi. Mahasiswa yang menjadi ujung tombak pergerakan mengorganisir aksi-aksi demonstrasi di seluruh Indonesia. Mereka menyerukan perubahan radikal dan menuntut agar Soeharto turun dari jabatan. Sekarang kita pindah ke Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah sosok yang sangat dekat dengan Soeharto. Sebagai menantu dari Presiden Soeharto, Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, salah satu putri Soeharto. Dengan berbusana sikepan alit dan kebaya panjang, Mas Bowo dan Mbak Titi. Selain ikutan keluarga, Prabowo juga berkarir di militer dan menempati posisi strategis. Posisi yang bagus di situ ya, sebagai Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998. Kostrad merupakan pasukan yang sangat berpengaruh dalam struktur militer Indonesia, guys. Dan posisi Prabowo memberikan kekuatan yang sangat-sangat powerful. Pada akhir 97 dan awal 98, Prabowo diduga terlibat dalam operasi militer khusus yang berfokus pada upaya nekan gerakan pro-demokrasi. Dalam operasi ini, sejumlah aktivis pro-demokrasi yang vokal sama kebijakan pemerintah dilaporkan hilang secara misterius. Kasus ini kemudian dikenal sebagai penculikan aktivis 97-98. Beberapa aktivis tersebut ditemukan mengalami penyiksaan, sementara yang lainnya dinyatakan hilang sampai hari ini. Dan Prabowo dituduh sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Tapi sampai sekarang, Prabowo belum pernah dihadiri secara resmi atas dugaan ini. Pada tahun 98, waktu demonstrasi besar-besaran semakin intens, semakin panas, Prabowo memerintahkan pasukannya untuk menjaga stabilitas di sekitar Jakarta dan wilayah lain yang rawan. Tapi tindakannya itu dianggap terlalu represif, dan ada tuduhan bahwa beberapa insiden kekerasan yang terjadi melibatkan unit militer di bawah komando Prabowo. Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 98, Prabowo dilaporkan sempat menemui Presiden B.J. Habibie dan meminta agar diberi mandat memimpin pasukan untuk menjaga ketertiban. Tapi permintaan itu ditolak oleh Habibie atas rekomendasi Wiranto. Akhirnya Prabowo dipecat dari militer dan meninggalkan Indonesia selama beberapa waktu sebelum kembali ke kancah politik pada tahun 2000-an. Wiranto sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki posisi kunci tahun 98. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan kestabilan negara, terutama dalam situasi yang benar-benar penuh gejolak panas. Sebagai komandan yang paling tinggi di militer, Wiranto megang kendali atas angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian.
Posisi ini ngasih peran strategis dalam menentukan gimana ABRI ngerespon krisis politik dan sosial yang memanas. Ketika demonstrasi mahasiswa memuncak pada Mei 98, Wiranto menginstruksikan supaya ABRI ngejaga stabilitas, tapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Namun, kekerasan tetap pecah di berbagai lokasi, termasuk tragedi Trisakti pada 12 Mei 98, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak oleh aparat keamanan. Insiden ini memicu kemarahan publik yang makin besar, diikuti dengan kerusuhan yang gede-gedean terjadi di Jakarta pada 13-15 Mei 98. Kerusuhan ini mencakup aksi penjarahan, pembakaran, dan tindak kekerasan termasuk kekerasan terhadap etnis Tionghoa, yang mana itu menambah kerumitan situasi ya guys. Wiranto dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi dia harus menunjukkan kesetiaan kepada Soeharto sebagai atasannya, tetapi di sisi lain ada tekanan publik untuk reformasi yang sangat kuat. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Wiranto memutuskan untuk mencopot Prabowo dari jabatannya dalam upaya menjaga stabilitas dan mengurangi resiko perpecahan di dalam tubuh militer. Wiranto juga dilaporkan memainkan peran penting dalam meyakinkan B.J. Habibie untuk mengambil langkah-langkah reformasi agar nggak terjadi eskalasi konflik yang lebih luas ya. Prabowo dan Wiranto adalah dua sosok yang kuat di kalangan militer pada akhir Orde Baru, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi krisis. Kalau Prabowo itu loyal pada Soeharto, cenderung memilih pendekatan yang lebih keras dalam menangani para aktivis dan pengunjuk rasa, sedangkan Wiranto cenderung lebih diplomatis dan merespons situasi. Begitulah menurut artikel-artikel yang aku baca ya guys. Saat Soeharto mundur dan B.J. Habibie menjadi presiden, ketegangan antara Prabowo dan Wiranto itu semakin memanas. Ada laporan yang bilang kalau Prabowo itu berupaya memobilisasi pasukan Kostrad di Jakarta yang bisa dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan baru Habibie. Menyadari situasi ini, Wiranto bergerak cepat untuk menyingkirkan Prabowo yang akhirnya dipecat dari militer. Jadi Wiranto itu punya kepercayaan lebih gitu ya sama B.J. Habibie ya. Langkah ini dilakukan untuk ngejaga agar proses transisi pemerintah dapat berlangsung tanpa hambatan-hambatan dan pihak-pihak yang setia kepada Orde Baru. Jadi kan Prabowo itu pro banget sama Orde Baru gitu. Dan ini pemerintahan baru diberikan kepada B.J. Habibie. Pengennya tuh jadi kayak mulus gitu, makanya Prabowo itu disingkirkan dulu sama Wiranto biar tidak tegang guys. Pasca 98, baik Prabowo ataupun Wiranto tetap berkiprah di dunia politik Indonesia. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, Prabowo kembali ke Indonesia pada tahun 2000-an dan mendirikan Partai Gerindra. Ia kemudian mencalonkan diri dalam beberapa pemilihan presiden, ngebangun basis dukungan dari kalangan-kalangan tertentu, dan terus memperkuat posisinya di panggung politik. Meskipun masih dibayangin sama tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM, Prabowo berhasil mendapatkan posisi sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Joko Widodo waktu itu pada tahun 2019, yang menunjukkan kalau dia tuh tetap memiliki pengaruh yang sangat besar. Wiranto di sisi lain memilih untuk tetap berada di lingkaran pemerintahan pasca reformasi dan pernah juga mencalonkan diri sebagai presiden meskipun gagal. Dia juga mendirikan partai politik dan beberapa kali diangkat dalam posisi strategis termasuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, perannya di masa lalu tetap menimbulkan kontroversi ya, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM dan peristiwa 98. Reformasi 98 ini membawa perubahan besar terhadap sistem politik Indonesia, ngebuka jalan demokratis, kebebasan pers, dan desentralisasi. Tapi warisan reformasi masih ngehadapin tantangan-tantangan ya, terutama dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru dan transisi menuju reformasi. Peran Soeharto, Prabowo, dan Wiranto dalam sejarah reformasi tetap jadi topik yang kontroversial. Publikasi tentang keterlibatan mereka dalam berbagai pelanggaran HAM kerap diangkat kembali dan sering banget diobrolin sama orang-orang, mau itu dalam seminar atau dalam pertemuan forum politik, bahkan sampai podcast YouTube ya guys. Terutama ketika mereka atau keluarganya itu terjun ke dunia politik, pasti isu ini tuh diangkat lagi. Ya mau gimana ya guys ya, karena itu tuh kan sejarah ya, dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Mau nggak mau, kalaupun ada yang masuk ke dunia politik, ya terima aja kalau misalnya ini bakalan diangkat lagi dan dipanasin lagi. Namanya juga politik ya guys. Oke deh, buat teman-teman yang udah gabung dari tadi, nonton dari awal sampai akhir, kalau ada yang salah-salah aku mohon maaf, karena aku carinya ini bener-bener di artikel-artikel yang sudah tersebar, aku rangkum di sini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.